Hai sobat, seperti janji saya sebelumnya, maka di video kali ini saya akan mencoba sebuah regulator yang telah saya modifikasi ini, yang berasal dari regulator yang bertekanan rendah dan saya rubah fungsinya menjadi seperti regulator yang bertekanan tinggi ini. Nah, bagaimanakah hasil dari regulator yang telah saya modifikasi ini? Apakah api yang dihasilkan bisa sebesar seperti regulator yang bertekanan tinggi ini, atau malah sama saja, apinya malah seperti regulator yang bertekanan rendah? Nah, mau tahu hasilnya dan tips-tips apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk membuat api yang dihasilkan oleh regulator modifikasi ini bisa menjadi maksimal? Akan saya bahas semuanya sesaat lagi. Oke sobat, tahap pertama pengujian saya akan pasangkan kompor gas yang bertekanan tinggi ini dengan regulator yang bertekanan tinggi juga. Nah, regulator ini masih standar dan sama sekali belum saya pakai. Tombolnya masih terasa halus dan kalau kalian lihat pipanya sama sekali belum pernah tergores ya. Langsung kita pasang ke selang gas yuk. Oke, telah terpasang dan akan saya hubungkan pada tabung gas. Oke, untuk menggunakannya sebelumnya kalian putar dulu ke arah kanan sampai mentok. Kemudian silakan putar ke arah kiri kurang lebih sekitar 2 atau 3 putaran. Ini saya rasa sudah cukup untuk menyalakan pertama kali ya. Selanjutnya kita coba nyalakan kompor tekanan tingginya. Saya putar sedikit kerannya ke arah kiri untuk mengeluarkan gas. Selanjutnya silahkan kita nyalakan. Nah, seperti inilah nyala pada saat pertama kali. Kita bisa membesarkan apinya melalui dua pengaturan yang ada di tombol kompor gas dan yang ada juga di tombol regulator. Saya besarkan dulu tombol yang ada di kompor gas. Nah, seperti inilah apinya. Oke, sudah tidak besar lagi dan coba kita besarkan melalui tombol yang ada di regulator. Sama juga tinggal kita putar seperti ini. Oke, seperti inilah api yang dihasilkan oleh regulator yang bertekanan tinggi. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan dua regulator yang lain. Saya matikan kompor gasnya. Kemudian saya lepas kembali regulator yang bertekanan tinggi ini dari tabung gas. Lepas sekaligus dari selangnya ya. Oke, selanjutnya saya akan uji di regulator yang standar, yang tekanan rendah. Kita akan bandingkan dengan nyala api yang dihasilkan oleh regulator yang bertekanan tinggi tadi. Seberapa jauh sih perbedaan apinya atau perbedaan besar apinya? Oke, langsung saya hubungkan ke tabung gas. Singkirkan kembali. Sekarang akan saya putar tombol yang ada di kompor gas untuk kita nyalakan kompor gasnya. Nah, seperti inilah sobat api yang dihasilkan oleh regulator yang standar dan bertekanan rendah. Nah, seperti ini apinya ya. Apinya sih ya kalau dilihat seperti api standar pada kompor-kompor biasa ya. Dan api tidak bisa kita besarkan lagi karena memang regulator ini belum sama sekali kita modifikasi sobat ya. Saya matikan kembali kompor gasnya dan kita simpan gambarnya untuk nanti kita bandingkan dengan regulator yang lain. Oke, kemudian saya lepas regulator dari selang gas. Nah, selanjutnya saya akan pasangkan kompor gas yang bertekanan tinggi ini dengan regulator yang telah saya modifikasi. Nah, apa sajakah bagian dari regulator ini yang telah saya modifikasi? Tidak banyak kok. Saya hanya membuang gotri yang ada di dalam
pipa ini dengan penutup pipanya seperti ini, sehingga kelihatan diameter dari regulator yang bertekanan tinggi ini sama seperti regulator yang bertekanan rendah. Oke sobat, nah selanjutnya saya telah membuat tambahan pada baut plastik yang ada di dalam regulator ini. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana cara memodifikasi regulator yang bertekanan rendah ini menjadi hampir mirip seperti regulator yang bertekanan tinggi, kalian klik saja tulisan yang muncul di atas ini. Nah, di dalamnya sudah ada video tentang yang saya maksud cara modifikasi regulator sobat ya. Oke, saya langsung pasangkan pada selangga sobat ya. Oke, saya hubungkan ke tabung gas. Nah, nantinya dikarenakan regulator ini sudah dimodifikasi, kita bisa mengatur besaran gas yang keluar sama seperti regulator yang bertekanan tinggi ini. Kita bisa atur dari tombol yang ada di kompor gas dan dari tombol yang ada di regulator sobat ya. Nah, bagaimanakah hasilnya? Untuk sementara setelan yang ada di regulator saya biarkan seperti biasa atau seperti sebelumnya. Saya nyalakan dulu kompor gasnya ya. Nah, seperti inilah nyalanya. Sekarang saya akan putar tombol yang ada di kompor gas untuk ke arah maksimal seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, ini nyala apinya memang sedikit lebih besar dari regulator yang standar. Ini dikarenakan gotri sudah kita lepas sobat ya. Nah, selanjutnya saya akan coba besarkan tombol yang ada di regulator modifikasi ini untuk melihat apakah api yang dihasilkan bisa sebesar regulator yang bertekanan tinggi ini. Saya akan putar perlahan-lahan. Silakan kalian lihat ya. Kita putar ke arah kanan. Nah, cara penggunanya ini terbalik dari regulator yang bertekanan tinggi ya. Kalau yang bertekanan tinggi itu untuk membesarkan api diputar ke arah kiri. Kalau kita ke arah kanan untuk regulator yang bertekanan tinggi. Untuk regulator yang bertekanan rendah maksud saya. Nah, silakan kalian putar seperti ini. Maka seperti kalian lihat dan mungkin dengar sendiri, apinya semakin lama semakin membesar sobat. Nah, seperti ini sobat ya. Kalian lihat ya. Oke sobat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya memang mungkin hasil dari modifikasi ini tidak mungkin bisa sampai 100% seperti yang dihasilkan oleh regulator yang bertekanan tinggi. Karena membran yang ada di dalam kedua regulator ini, baik yang regulator bertekanan tinggi dan regulator modifikasi ini, memang bentuk membrannya beda. Hanya saja kalau dari hasil ini sudah cukup memuaskan sobat saya rasa ya, dan api yang dihasilkan sudah cukup besar. Oke, nah lalu apa saja tips-tips yang akan saya berikan yang bisa memaksimalkan api yang dihasilkan dari regulator yang kita modifikasi ini? Nah, saya kecilkan dulu apinya seperti ini biar kita bisa lebih konsentrasi. Nah, yang pertama adalah pada saat kalian mau merubah regulator atau memodifikasi regulator, pastikan kondisi pir itu memang benar-benar bagus ya. Jangan sampai berkarat, karena kalau berkarat itu tekanannya akan melemah dalam beberapa kurun waktu, jadinya tidak akan lebih maksimal. Dan yang kedua adalah pada saat kalian menarik pir, usahakan ya jangan tanggung-tanggung, karena kalau tidak memang tekanan yang dihasilkan pir pada membran itu akan menjadi lebih berkurang dan hasilnya ya api tidak akan bisa lebih besar dari standar. Ini sekarang akan saya coba untuk melepas tombol pengatur yang ada di regulator ini ya. Nantinya saya akan perlihatkan kepada kalian apa yang saya maksud dengan pir-pir tadi ya. Oke sobat, inilah pir yang saya maksud ya. Nah, pir inilah sebenarnya alat dan penentu utama
yang membuat regulator dari hasil modifikasi ini mampu memberikan api yang maksimal pada kompor gas yang bertekanan tinggi ini. Nah, sekarang jika tanpa pir saya akan coba tekan membran yang ada di regulatornya, dan kalian lihat sebenarnya tanpa pir pun bisa, hanya saja ini akan sedikit merepotkan ya, karena kita harus memodifikasi ulang kembali tombol plastik pengatur tekanan gasnya. Jadi saya tekan seperti ini kalau kalian lihat. Nah, api yang dihasilkan jadi lebih besar sobat ya. Oke. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Jika kalian punya pertanyaan apapun, silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini sobat ya. Nah, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Jadi kalau misalnya pir yang kalian punya memang sudah berkarat, kalian harus modifikasi tombolnya. Jadi tidak lagi menggunakan pir ya, kalian bisa menggunakan baut yang lebih panjang sobat.